sosial, semoga bisa menambah wawasan. Ya kita Ya, biar kita tadabbur alam termasuk tasawuf. Nah, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat ya, pukul 13. Waktunya ini tanggal 10 bulan 10 2025. Ini kita akan mencoba untuk memenuhi tugas sosiologi, yaitu mengenai interaksi sosial. Nah, ini bertepatan dengan kita akan melakukan matkul, yaitu matkulnya studi tasawuf. Nanti kita akan lihat bagaimana interaksi dalam presentasi yang nanti ada pemakalah. Jadi nanti kita akan melihat seperti apa sih interaksi antara mahasiswa, dan juga begitu juga nanti dosennya, bagaimana interaksi dosen juga dengan mahasiswa, nanti kita lihat ya. Jadi semoga dengan video ini kita bisa menambah wawasan interaksi sosial. Oke, mantap. Ini tadi kan ada perbedaan antara yang memulai perbuatan itu apakah hati dan nafsu gitu kan. Tadi yang Mbak Amel katakan adalah kalau perbuatan itu adalah didasari oleh hati, sedangkan dari Mas Gondrong di kubu sebelah itu mengatakan bahwasanya perbuatan itu didasari oleh nafsu. Nah, jadi saya ini sebenarnya malah bingung kepada makalah. Jadi maksudnya ini yang mendasari perbuatan ini nafsu atau akal atau hati gitu. Jadi sedangkan kalau menurut pemahaman kami bahwasanya nafsu hati inilah yang nanti akan mendapatkan suatu kecerahan dari Allah gitu kan. Berarti kan Allah mencerahkan hati, lalu dari hati ini nanti mensifati dari berbagai macam perbuatan. Jadi kalau dari pandangan kami itu perbuatan itu tetap didasari oleh hati, karena nanti hati yang akan mempengaruhi nafsu, walaupun sekedarnya nanti nafsu yang menjadi awal perbuatan begitu. Jadi itu dari tanggapan saya. Saya nggak tahu ini tanggapan atau pertanyaan ya. Terima kasih. Pertanyaan Mas Vita ya, kan ini pembahasan awalnya itu apa namanya? Kenapa ini kan pembahasan tentang tasbihatul nafas. Nah, kenapa kalau yang di sini itu kalau yang baik seperti itu? Nah, pertama dalam persucian jiwa itu kita mesti di sini sebenarnya perlu diterangkan Mas Vita terlebih dahulu pengertian yang dimaksud dalam proses tasbihatul nafas. Jadi kalau hati yang dimaksud dalam kitab ini pembahasan itu kol apa. Jadi untuk membedakan antara hati yang kita pahami secara fisik dan hati yang kita pahami secara metafisik. Jadi ini hanya baru pengantar. Jadi pengantar sekedar buat pengetahuan apa itu kol yang nanti bakal dibahas dalam yang ada dalam proses tasbihatul nafas. Oh, berarti ini hanya sekedar istilah saja, berarti belum mengenai terhadap tazkiyahnya itu belum? Iya belum, ini baru menjelaskan. Oh iya, baik. Jadi tergantung masukan besok. Ya mungkin bisa dijawab sebisanya dulu dari makalah. Kalau yang nafas kan nanti ada makalah. Supaya besok terbuka hati ini. Nafas kan diartikan kepada jiwa ya, jiwa itu yang bertugas langsung kepada emosional, dorongan dan lain-lain. Sementara kol itu berkaitan dengan hati yang di situ kesadaran. Nah, apakah dalam hal ini berarti kol dan nafas itu memiliki bisikan atau salah satunya nggak ada bisikan tapi kita sering mewakili ini bisikan gitu. Mungkin pertanyaannya gitu bahasa itu. Kalau berdasarkan pengertian di sini yang diberikan petunjuk dan diberikan arahan itu hati mas. Iya kol bukan nafas. Berarti untuk memastikan itu kalau saya pribadi kalau saya perhatikan berarti nafas itu gak ada bisikan. Tapi ya baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswal Mula, NIM 332447. Ya kan tadi Mbaknya menjelaskan bahwasanya hati itu mempengaruhi perilaku seseorang. Jika hatinya suci dan bersih akan menimbulkan perilaku yang baik. Tapi kenapa di dunia ini
ada perilaku kemaksiatan dan kejahatan. Karena kita lahir itu dalam keadaan suci dan bersih. Nah, itu yang mempengaruhi apa? Kan banyak tadi bilang hati itu mempengaruhi perilaku seseorang. Dan juga begitu juga nanti dosennya, bagaimana interaksi dosen juga dengan mahasiswa, nanti kita lihat ya. Nafas. Nah, nafas ini punya dibekali oleh Allah dengan apa namanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi baik dan potensi buruk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang thalabul ilmi. Dalam thalabul ilmi kita harus menjalani 6 kriteria untuk mencapainya yang telah disebutkan dalam syair Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh Syekh Zanurji dalam kitabnya yang berbunyi, ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'umbika amatmu ihabi bayanin tukain wa hisin wa sibarin wa bulkhotin wa irsyadi ustadin wa tuli syaman. Di situ dijelaskan dalam perkara yang pertama, kita harus mempunyai akal yang cerdas. Yang kedua, kita harus mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Yang ketiga, kita harus mempunyai uang atau biaya. Dan yang keempat, kita harus mempunyai kesabaran dalam menuntut ilmu. Yang kelima, kita juga harus mempunyai guru atau mursyid yang di sini disebut sebagai dosen. Yang keenam, kita harus meluangkan waktu yang lama untuk menjadi seorang thalabul ilmi. Baik, kita sudah menerapkan syair itu dalam presentasi yang kita jalani hari ini, yaitu kita mempunyai 6 perkara yang harus dijalani. Yang kita sudah menerapkannya tadi di presentasi mata kuliah studi teks tasawuf. Ya, baik. Bahwasanya ada yang mengatakan dalam satu kutipan hadis, "Wadlubu ilma minal mahdi ilal mahdi." Bahwasanya kewajiban menuntut ilmu itu dari buaya sampai liang lahat nanti. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.